Kemarin ada teman yang ngajak ngobrol di WhatsApp. Dia tuh cerita ya, kalau temen-temennya apa sih? Temen-temennya, pokoknya ada salah satu dia punya temen gitu. Nah temennya ini punya temen, bingung nggak lo? Dia tuh buka kelas healing online ya, padahal bukan psikolog. By the way, aku diminta untuk membuka kelas healing juga. Aku tuh sempat ketawa gitu ya. Gimana ya, kayak belum kepikiran untuk ngebuka kelas healing. So far tuh masih seneng kayak gini nih, enjoy sharing segala sesuatu di podcast. Karena jujur ya, gue pernah sih kayak nerima semacam konsultasi gitu. Cuman jujur kayak ketika lo dibayar gitu, ketika lo mau ngasih nasihat, itu ada beban loh di gue. Dia bayar loh ini loh, masih ada pikiran-pikiran kayak gitu, jadi masih belum independen. Nah, gue nggak tahu apakah itu karena memang nggak pede, belum biasa ya, gue nggak ngerti. Apakah memang jiwaku yang gampang dibayar gitu? Jadi ngerasa kalah ketika lu dikasih duit gitu loh, nggak free gitu loh. Gue nggak ngerti juga sih, cuman ya who knows lah nanti kedepannya gimana ya nggak sih. Nah temanku itu juga cerita tentang adanya program healing, kelas healing selama sebulan, semacam kayak pendampingan gitu, pendampingan di grup WA, dan lo bisa curcol apapun itu. Kayaknya sih seru ya. Cuman kalau kata temanku sih ya buka aja kayak gitu, tapi lo harus punya kurikulumnya dulu nih. Nah itu tuh PR banget tuh, kurikulum. Bukannya nggak mau ya, tapi gini, aku punya sudut pandang sendiri tentang self healing. Seperti apakah self healing itu ya? Gimana sih caranya biar kita bisa menjalani self healing tersebut? Jadi buat gue self healing itu ada beberapa hal penting di dalamnya yang mungkin lo nggak tahu atau belum tahu, atau mungkin kita beda pendapat. It's fine ya, karena lagi-lagi bahwa psikologi itu bukan ilmu yang mutlak, bukan ilmu yang absolut, bukan satu-satunya kebenaran. Apa ya ngomongnya ya? Jadi nggak satu benar terus jadi yang satunya lagi salah gitu, enggak. Semua itu benar menurut masing-masing, benar. Dan itu sah-sah aja, oke? Jadi jangan tempatkan psikologi seperti ilmu eksak yang mana 1 ditambah 1 akan selalu 2, disepakati 2 gitu. Kalau psikologi 1 ditambah 1 itu belum tentu hasilnya 2, betul. Nah, ngomong-ngomong soal self healing nih, jadi self healing itu yang pertama nih, itu sifatnya seumur hidup, ya harus paham dulu. Jadi jangan mengira bahwa self healing itu semacam lu sakit terus lu sembuh terus udah selamanya lu happy gitu, enggak seperti itu. Muslim itu pasti paham bahwa dunia ini hanyalah tempatnya ujian, bukan hanya dari segi materi, fisik, tapi lebih menekankan ke ujian hati lo gitu. Mau apapun ujiannya, baik lo ada duit, gak ada duit, suami yang setia, suami yang kaya, suami yang pas-pasan, kecukupan, suami yang gatel gitu kan. Suami-suami yang asam kecut gula legi, anak yang tipe begini, anak yang tipe extrovert, kerjaan yang seru, kerjaan yang asik, kerjaan yang gambleh gitu kan. Atau rekan kerja yang pahit, manis, dan lain sebagainya. Itu tetap aja akan selalu ada hal yang bikin hati lo tuh gak nyaman ya. Makanya gue bilang sepanjang lo hidup akan selalu ada hal-hal yang bikin lo sedih, takut, worry, kecewa, benci, marah, seneng, sedih lagi. Jadi poinnya adalah kita berdamai dengan nafsu pribadi kita. Kenapa gue bilang bahwa hal itu gak bisa dihilangkan? Karena sebenarnya itu tuh fitrahnya manusia, bawaannya ada gitu. Kalau robot memang gak akan mengalami kebaperan gitu loh. Karena yang ada cuman program, dia gak akan pernah merasakan. Gak ada robot jadi bijaksana ya, gak ada. Oke. Kemudian self healing ya, yang kedua adalah sifatnya sangat personal dan juga subjektif. Jadi sangat relatif banget. Gini deh, gue kasih contoh.
Buat gue golongan darah B yang orangnya tuh gak sabaran, terus kadang-kadang kalau pengen marah gitu, pengen ngomel-ngomel, tantangan nafsunya akan sangat berbeda dengan mereka yang punya golongan darah O. Ya, golongan darah O rata-rata itu kan baperan ya, dia bawa perasaan karena memang fokus mereka adalah gak mau nyakitin orang lain gitu. Fokus mereka adalah hubungan antar manusia gitu, harmonisasi, cielah. Jadi tantangan golongan darah O bukan tantangan menenangkan diri, karena sebenarnya ketika mereka marah pun mereka bisa tetap senyum. Itu golongan darah O. Kalau golongan darah B yang di-manage adalah emosinya ketika marah, ketika sebel, ketika pengen ngumpat ya. Jangan langsung dikeluarin serampangan gitu. Lu harus tenang dulu, ambil waktu sendiri dulu, ambil ruangan tersendiri dulu. Baru setelah tenang itu lu bisa ngomong baik-baik. Dan Allah udah kasih petunjuk. Kita dikasih petunjuk untuk apa coba? Wudu. Nah, sedangkan golongan darah O, karena rata-rata fokus mereka ada di perasaan, dia juga mampu menyembunyikan perasaannya, perasaan sakitnya misalkan ya, ketika ada orang gak sesuai sama standar komunikasi dia gitu kan. Itu kadang-kadang mereka kan kesel ya, bete gitu kalau ada orang omongannya tuh gak nice gitu, omongannya agak-agak terlalu ceplas-ceplos terus gak dipikir gitu kan, atau sikapnya orang lain yang menurut dia tuh nggak punya etika dan sebagainya, itu kadang-kadang mereka ngebatin gitu loh. Atau kadang-kadang ada orang yang tidak sesuai sama tingkah dia ke mereka gitu. Maksudnya gini, ketika mereka memberikan sesuatu sebesar X misalkan, kadang-kadang X itu nggak bisa membalas sebesar hal yang sama gitu. Nggak selalu dalam bentuk nominal ya, tapi kadang-kadang hal-hal yang perhatian dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang mereka ngebatin. Golongan darah O itu disuruh ridho bahwa nggak semua orang itu seperti dia gitu. Tantangannya adalah golongan darah O itu disuruh untuk lebih ikhlas bahwa ketika dia melakukan sesuatu itu karena mengharap balasannya dari Allah. Jangan mengharap balasan yang sama dari orang lain. That's the point. Beda ya antara satu dengan yang lain gitu. Oke, jadi sifat dari self healing dan tantangan nafsunya itu berbeda satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga ya, yang terakhir, self healing itu muaranya adalah Allah. Karena mau gimana pun karakter bawaan lo, healing kita, healingnya hati. Yang sebenarnya bukan ke hati dalam arti perasaan tadi, sedih, senang dan lain sebagainya, enggak. Tetapi ujungnya adalah ke jiwa atau ruh. Atau kata lainnya nyawa. Ya kembaliin aja ke pemilik jiwa gitu. Sama ketika lo beli mesin cuci nih rusak ya kan. Kalau lo mau servis, itu servisnya kemana? Ke brand mesin cuci itu kan, service center si mesin cuci itu dong. Masa ke tukang tambal ban kan enggak nyambung gitu loh. Dan ingat enggak di Al-Isra ayat 85? Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah diberi pengetahuan melainkan sedikit. Jadi roh itu sebenarnya yang punya tuh Allah. Kadang orang tuh keliru ya antara ketenangan batin dan juga kesenangan batin. Ya, kalau kesenangan itu di ranah perasaan, lu tinggal mungkin mabuk-mabukan, lu seneng ya. Ketika lu bareng teman-temanmu itu seneng juga, tapi belum tentu tenang loh hatinya. Karena sebenarnya ketenangan itu bukan ranahnya perasaan, bukan ranahnya hati, tapi sudah ranah jiwa. Ya, lebih dalam lagi. Karena jiwa itu cuman Allah yang bisa membetulkannya. Sampai sekarang tidak ada satu teknologi pun yang mampu menciptakan jiwa atau nyawa ya. Kalau misalkan robot atau yang lain-lain dayanya pakai baterai cuy. Bukan berarti lo salah ketika lo pergi ke psikolog, lo olahraga, yoga, meditasi dan lain sebagainya. Nggak salah, karena itu tuh bentuk kewajiban kita dalam merawat amanah badan ini gitu loh. Badan itu maksudnya kayak jiwa dan juga raga, ya nggak? Itu sudah kewajiban kita untuk berusaha. Perkara Allah itu mau mengizinkan sebab yang mana kesehatan mental itu didapat, ya itu terserah Allah. Kita hanya memperbanyak sebab aja gitu. Allah yang ngizinin gitu. Yang pasti jangan salah fokus ke hal yang lain selain Allah. Dan semoga Allah cintakan kita kepada Allah. Semoga Allah selalu fokuskan kita kepada Allah. Karena itulah kunci dari healing kita. Mau dimanapun, mau gimana pun keadaannya, jangan lupakan Allah.
Jadi self healing itu layaknya journey, perjalanan personal lo ya. Kadang metode ini berhasil di gue, belum tentu itu berhasil di lo, begitupun sebaliknya. Jadi don't feel bad ketika kamu belum menemukan metode yang tepat. Metodenya apapun yang penting arahnya ke Allah ya. Again, bahwa journey masing-masing orang itu beda. Dan kalau boleh saya kasih saran nih, gak usah lah terfokus ke self healingnya atau kesembuhan mentalnya. Itu otomatis lo dapetin ketika kamu fokus ke Allah. Kamu fokusnya nyari ridhonya Allah. Allah suka apa ya? Allah cinta apa ya? Nanti Allah akan tuntun lo untuk mendapatkan ilmu yang ini loh Allah sukanya yang ini. Oh aku harus ngelakuin ini. Itu nanti Allah yang tuntun. Gak usah khawatir gitu. Once kamu udah berniat aku pengen balik ke Allah, nanti pelan-pelan Allah kasih petunjuk itu ke hati lo. Healing itu proses seumur hidup, latihan otot jiwa hingga nanti jiwa kita kuat ya. La haula wala quwata illa billah. Dan ingat selalu bahwa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami itu milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi